Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ini soal Dudung Abdurrahman dan Gatot Nurmantio. Bicara mengenai PKI di tubuh TNI. Patung-patung pahlawan pemberontakan PKI hilang ya. Coba kita bacakan komentar Dudung ya. Pangkostrat Dudung jawab Gatot soal PKI di TNI, tudingan keji. Oh, luar biasa ya. Jakarta, CNN Indonesia. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman menepis tudingan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bahwa militer Angkatan Darat tengah disusupi oleh PKI. Diketahui hal tersebut disampaikan Gatot saat membeberkan bahwa patung sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI telah raib di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad. Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami, kata Dudung kepada wartawan Senin 27 September. Ia menilai bahwa seharusnya Gatot sebagai prajurit dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap organisasi sebelum membeberkannya ke publik luas dan menjadi prasangka. Ya, Gatot kan bukan lagi perwira aktif ya. Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa pernyataan Gatot itu dapat membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Dalam Islam disebut tabayun. Luar biasa pakai tabayun juga ya. Agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah, jelas Dudung. Dudung menyebutkan bahwa patung-patung itu hilang dari markas karena diminta kembali oleh pembuatnya, yaitu Pangkostrat terdahulu Letjen Purnawirawan Azim Yusri Nasution. Ia pun tak bisa menolak permintaan tersebut. Menurutnya, AY Nasution merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan, tambah Jenderal Bintang 3 itu. Dudung menolak apabila penarikan 3 patung tersebut membuat Gatot menyimpulkan TNI melupakan peristiwa sejarah G30 SPKI. Saya dan Letjen TNI Purnawirawan AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI Angkatan Darat dan perwira pertama Kapten Pierre Tendian dalam peristiwa itu, ucapnya. Sebagai informasi, dalam webinar yang digelar Minggu 26 September, Gatot menyatakan bahwa penghilangan patung tokoh nasional G30 SPKI di markas Kostrad itu sebagai upaya penyusupan paham komunis di militer Indonesia. Ia secara lugas menyebutkan bahwa indikasi-indikasi tersebut tidak dapat dibiarkan karena dapat mengulang sejarah kelam tahun 65. Saya mengetuk hati para patriotisme kesatria prajurit AD, AL, AU untuk bahu-membahu mawas diri membersihkan, jangan sampai paham ini bisa masuk yang akan meruntuhkan nilai-nilai perjuangan patriotisme, ucap Gatot. Penjelasan Kostrad, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantana dalam keterangan tertulis menyatakan Azmin melakukan kunjungan ke Pangkostrat saat ini. Letjen TNI Dudung Abdurrahman pada 30 Agustus 2021 untuk meminta pembongkaran patung-patung itu. Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution. Karena pada saat menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 3 Maret 2012, beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut, kata Haryantana. Menurutnya, Purnawirawan TNI itu meminta pengembalian patung untuk ketenangan lahir dan batin. Oleh sebab itu Kostrad memberikan izin dan tak melarang. Sehingga Kostrad membantah apabila disebutkan bahwa pihaknya yang menghilangkan patung sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut. Disimpulkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah, katanya.
Ya, sahabat era sekalian, apa ya yang ingin saya katakan begini. Pertama, soal governance. Bagaimana mungkin patung-patung seperti itu kok dipersonalisasi? Apakah pembuatannya itu dengan anggaran negara atau anggaran pribadi? Atau anggaran pihak ketiga yang tentunya tidak diperbolehkan harusnya. Kan itu juga pertanyaan. Kok tiba-tiba dipersonalisasi? Ada yang minta lalu dikasihkan. Karena kalau memang menggunakan uang negara pasti kan tidak boleh dipersonalisasi, dijadikan milik pribadi. Ide pembuatannya mungkin oleh Pangkostrat, tapi kan anggarannya kan tentu bukan dari Pangkostrat. Anggarannya dari negara pasti, atau pihak ketiga ya. Kalau pihak ketiga pun kan atas nama institusi Angkatan Darat, bukan atas nama pribadi bantuannya kan. Jadi dari situ saja aneh ketika diminta pribadi tapi kok bisa diberikan gitu. Menurut saya nggak masuk akal ya, kok bisa personalisasi seperti itu. Oke. Yang kedua, memang kekuasaan sekarang adalah kekuasaan yang tidak terlalu galak dengan PKI atau mantan-mantan PKI, karena memang kebetulan the ruling party itu banyak menampung keturunan-keturunan PKI. Sebagai konsekuensi dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Karena kalau kita bicara tipologi politik kita, ya memang tidak mungkin ex-PKI itu akan bergabung ke partai-partai kanan. Pastinya lah partai menengah kiri ya. Dan yang paling dekat secara psikologis memang the ruling party. Partai Presiden Jokowi, Partai Bu Mega. Bahkan Dr. Ripka Ciptaning ya terang-terangan mengatakan bangga sebagai anak PKI. Jadi ada psikologi politik bagi pemerintah untuk mengutuk PKI atau bagi the ruling party untuk mengutuk PKI karena banyak dari mungkin putra, putri dan cucu ex-PKI yang bergabung di partai ini sebagai sebuah konsekuensi logis ya. Karena tidak mungkinlah bergabung dengan partai-partai di barisan kanan. Karena itu memang pemerintah sekarang tidak pernah mengutuk peristiwa G30 PKI. Beda sama ex-angkatan darat seperti Gatot Nurmantio yang memang secara ideologis menjadikan PKI sebagai musuhnya. Secara ideologis selalu mengingatkan bahwa PKI pernah memecah belah angkatan darat, kemudian menculik 6 jenderal dan 1 perwira menengah karena salah tangkap. Dikira Aha Nasution, ternyata Kapten Pierre Tendean. Dan juga ada kontroversi yang ya menghalangi itu. Karena ketika bicara tentang G30 PKI dan filmnya, maka tiba-tiba yang naik adalah Soeharto. ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Yang naik namanya Soeharto. Karena G30 PKI itu betul-betul menonjolkan peran Soeharto ya sebagai penyelamat negara. Jadi agak dilematis bagi kekuasaan hari ini untuk mengangkat peristiwa G30 PKI. Nah, Bung Karno sendiri pada waktu itu, sebagaimana dikatakan Salim Said, Ridwan Zaidi ya, lihat lagi ya, itu enggan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Menurut Ridwan Zaidi, karena PKI itu justru dihidupkan lagi oleh Bung Karno pada tahun 1952 menjelang pemilu 55. Jadi ketum PKI datang, Tan Liang Ji apa namanya, ke Bung Karno, dan kemudian Bung Karno bisa dibujuk untuk mengakui atau menghidupkan lagi PKI. Sementara di sisi lain, Simsalabim Masyumi pecah.
Jadi sebelum pemilu muncul Nahdlatul Ulama, padahal sebelumnya Masyumi menjadi partai Islam yang satu awalnya. Dan memang pada pemilu 55 kita tahu akhirnya kan PNI juara 1, Masyumi juara 2, kemudian NU juara 3 dan PKI juara 4. Begitu PKI dibubarkan, maka banyak tokoh-tokoh PKI yang tentunya ya bergabung dengan partai yang memang lebih dekat ideologisnya, yaitu spektrumnya tentu tengah kiri ya, tidak mungkin ke tengah kanan. Nah, yang tengah kanan itu adalah tentu ex-Masyumi. Jangan lupa, Masyumi itu dibubarkan terlebih dulu oleh Bung Karno pada tahun 60 karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Sementara PKI dibubarkan oleh Pak Harto pada tahun 66. 6 tahun kemudian ya. Nah, ex-Masyumi dan ex-PKI inilah yang secara ideologis masih ada di sini, tapi secara organisatoris hanya Masyumi yang hidup karena PKI masih dilarang. Jadi sobat era sekalian, secara ideologis bukan berarti bahaya PKI itu hilang sama sekali. Ya kan, sebagaimana halnya misalnya secara ideologis Masyumi tetap ada, dan bahkan pada tahun 1999 pemilu pertama era reformasi ada 3 ex-Masyumi. Masyumi yang dipimpin Yusril Iza Mahendra yaitu Partai Bulan Bintang, Masyumi baru yang dipimpin Ridwan Saidi, dan Masyumi titik kata Ridwan Saidi yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua. Yang bertahan hanya Partai Bulan Bintang hingga hari ini, sementara Masyumi kemudian dideklarasikan kembali dengan Ketua Ahmad Yani hari ini menggunakan badan hukum Masyumi titik atau Masyuminya dari Abdullah Hehamahua. Jadi itu ya sobat era sekalian, ada suasana psikologis hari ini bagi pemerintah sekarang untuk tidak mau mengutuk pemberontakan G13 PKI karena ya Bung Karno enggan membubarkan PKI, justru nasakom politik Bung Karno dan pemerintahan hari ini lebih dekat dengan Bung Karno, dan pemberontakan G13 PKI itu justru menaikkan nama Pak Harto. Oke ya. Oke ya. Coba kita bacakan ya beberapa komentar. Mana ada PKI yang ngaku luar negeri maju teknologi di sini. Dudung Jenderal Baliho membuat patung Soekarno, membongkar patung alasan agama. Ya. memang aneh juga ya. Oke, that's okay lah. Kemudian Jenderal Baliho belum terdengar mengucapkan bela sungkawa untuk para prajurit TNI yang gugur di Papua. Kemudian, bagi saya indikasi PKI dari cerita mbah saya, mereka itu memusuhi semua agama, tukang pecah belah, ingin mengubah Pancasila karena ideologi mereka berbeda. Hati-hati, ada Kolonel Untung milenial, waspada PKI. Sekarang FPI yang dibubarkan. Padahal patung itu bukan sekedar tentang PKI, tapi tentang pengkhianatan di dalam tubuh TNI. Kemudian, politik kiri dewasa ini berintegrasi dengan hegemoni neoliberalisme, tidak lagi berlawanan seperti tempo Perang Dingin. Nah, ini menarik. Justru politik kiri kita itu justru berkelindan dengan neoliberalisme karena kanannya agama, soalnya kanannya partai Islam, jadi basisnya Islam. Jadi tentu saja liberalisme atau neoliberalisme lebih prefer ke tengah kiri daripada tengah kanan. Kalau di negara-negara yang mengenal
katakanlah partai liberal dan partai buruh berbeda lagi. Karena kalau di Amerika itu kanan itu adalah partai Republik, kiri itu Demokrat. Kalau di Inggris kanan itu partai konservatif, kiri itu partai liberal. Jadi beda-beda ya konsep kanan dan kirinya itu ya. Karena kita mengenalnya adalah nasionalisme dan agama atau Islam. Islam itu tengah kanan, kelompok nasionalisme katakanlah non-Islam itu adalah tengah kiri. Tapi non-Islam dalam pengertian ini bukan berarti mereka tidak beragama Islam, tapi mengidentifikasikan sebagai partai nasional ya, tidak berbasis Islam atau berbasis massa Islam. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Saya harus hemat-hemat tenaga juga. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.